Jadi kembali kita menyambung daripada kajian fikih kita yang telah lalu, yakni mengenai daripada masalah fardu wudu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala madama nafa'a bi ulumi bidarin amin. Kemudian yang berikutnya di antara daripada fardu wudu, kemarin sudah ulun jelaskan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, kemudian yang ketiga wa thalitsu ghuslu yadayhi ma'a mirfaqaihi. Jadi yang ketiga adalah membasuh dua tangan sampai daripada siku. Nah, jadi kita membasuh tangan kita sini sampai ke ujung bagian siku kita. Bila mana kurang daripada demikian, maka otomatis apa yang kita lakukan tadi tidak sah. Artinya mulai dari bawah maupun di atasnya harus terbasuh bujur-bujur. Makanya ketika kita di dalam berwudu tadi, perhatikan segala hal-hal yang mana hal tersebut dapat menyebabkan daripada terhalangnya air ke bagian daripada anggota wudu kita. Maka kita mencap menggunakan hati-hati. Kemudian yang keempat, warabi'u masul kalili min basyarati ra'si aw min sya'ri la yakhruju an hadir ra'si law mudda ay sya'ri. Yani yang keempat, menyapu sedikit daripada kulit kepala. Nah, jadi menyapu kulit kepala itu tadi bukannya membasuh lah. Kita umpamanya hendak wudu, hendak di atas sini boleh, hendak di higa sini boleh, hendak ke belakang sini boleh. Nah, kada boleh itu ketika kita bersih rambut panjang. Nah, ditarik, hanya dibasuh ujungnya bumi kata. Nah, tarik bayang panjangkan rambutnya. Kalau membasuh bertanam lalu ambil bagi sedikit dari ujungnya aja. Nah, ini kada boleh. Nah, ini artinya atau daripada kulit yang tidak daripada keluar daripada batas rambut kepala yang mudah jika dipanjangkan. Jadi selama di bagian daripada atas kepala kita, maka boleh kita menyapunya terserah hajat. Cuma nanti dianjurkan nampasnya itu tadi kita dengan cara kayak jual malam kayaknya. Ambil kayu kan gini. Sebagaimana kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, wa amsahu biru'usikum, suruh menyapu. Nah, sebagiannya ada keseluruhannya, ada berkumpul, ada yang penting asal ada karena di bagian kepala. Nah, yang mana kepala itu sudah tuh. Kemudian di antara daripada fardu wudu lagi apa yang kelima, wal khamisu ghuslu rislaihi ma'a ka'baihi min kulli rislin. Yani membasuh kaki beserta daripada apa sih kita nih? Ini namanya mata kaki lah, sampai mata kaki ini. Nah, jadi ketika kita membasuh sampaikan ke bagian daripada mata kaki kita. Membasuh itu betul-betul dibasuh, jangan begitu kita di pauduan mukanya batis, lalu begitu batisnya ini sorong batis balik-balik gitu aja disapu. Ada boleh menjadi batis seorang tuh oleh lainnya. Padahal dianjurkan disapu. Kemudian apa? Ketika yang wudu jaga adabnya juga, jangan sambil wudu sambil berokok umpamanya. Atau sambil berokok, sambil pulang ke pandir-pandir, sambil menjerong batis, supaya jangan. Arti kita bujur-bujur, supaya apa yang kita gawi itu tadi pas sesuai dengan tuntunannya, supaya nang demikian tadi menilai dengan ibadah. Ya, nah. Saya kita bujur-bujur. Bila kita asalan gina, maka hasilnya pun pulang kada memuasakan gina. Daripada itu kita ketika mau batis, bujur-bujur kita menyapunya supaya bujur sampai. Sebab batis kita masuk. Tentang juga kalau bina ada apa kan di situ kan ya tahu kita ya kalau macam-macam Nah demikian tadi kalau sangat umpamanya dia tak jejak duri di batisnya. Bila mana tak jejak duri itu tadi, bila ada durinya itu muncul jadi kan ya. Ada dia ada orang durinya itu. Itu bila kita akan mencabutnya, membasuh langsung dengan batis kita, maka ada sah untuk kita tadi. Oleh kenapa? Halang dengan duri. Loh Pak, harus dicabut
Bila kami dicabut sakit kada sabut gak mau kada mau harus ditinggal makan ducuk akan ada dalam mosong. Artinya bila dijabai jalan bang itu kada ada lagi tonggolnya tu nah. Nah itu kada apa enggak langsung dipinjamkan ke dalam gitu nah. Nang duitnya tadi. Nah itu kada apa. Bila demikian tapi bila kita lihat akan nah maka kada boleh. Makanya kita kesusupan makanya kan jelas kelihatannya. Biar tidak kalau juga konsum tapi tidak salah-salahnya ada. Untuk disuruhkan kan mau dicabut berarti awal aja cuma kita kodar maunya meletakkan dulu. Nah ketika kita membawa wudhu maka hal demikian tadi merugikan dengan kita kenapa wudhu kita kada sah. Nah dengan apa yang kita kawin maka daripada itu pilihnya kada sah jelas sudah apa yang kita kawin tadi kalau pindah dengan ibadah. Kemudian yang keenam wasadisu at-tartibu. Keenam ini adalah bertertib sebagaimana disebutkan atau bertertib itu tersusun. Kada boleh terdahulu asalnya umpamanya pertama wajah, kedua umpamanya lalu umpamanya kepala. Nah ini kan dua tertib ngarannya. Boleh umpamanya kalau bertertib ini salah wudhunya jelas sudah kada sah. Seperti dikatakan di dalam umpamanya harus bertertib tersusun. Jadi mulai daripada ketika kita memulainya dimulai dengan membasuh wajah setelah niat tadi, kemudian membasuh dua tangan, kemudian menyapu sebagian daripada kepala kita, kemudian membasuh daripada dua kaki lil ittiba'i karena mengikuti daripada sunnahnya Nabi SAW. Nah ini, jadi hal yang demikian tadi kita harus memperhatikan jangan kita asalan. Begitu pokoknya dia bodoh. Begitu sudah mau basuh muka, lalu basuh tangan, bayi basuh tangan kiri berdahulu, jauh. Hanya umpamanya kanan, artinya orang biasanya kanan bawah. Nah ini kiri ini apa salah? Nah ini kan bapak, nah ini tak balik kiri bapak aja. Nah ada boleh itu urutannya. Kalau masalah kiri kanannya itu ada masalah, ada apa lah. Yang penting asal jangan terdahulu berarti pada nang lain, punya tangan sama tangannya ada bapak. Anak kanan kanan kiri gak cuma alangkah bagusnya kan lagi ketika kita membasuh itu tadi dengan nang kanan bagusnya lagi. Ini segala-galanya tuh bagus nang kanan. Makanya nang kanan ini berharap benar kita nang kanannya jangan ikutnya terjebak yang ada bagus. Tak masuk daripada kemaluan kita. Menggawa jangan tangan kanan tangan kiri. Nah nih. Jadi nang ini nang bagus saja nang kanan nih. Nang kada bagusnya ini sudah mahandalnya jarang ya kalau nah tadi. Jadi berikut-ikut segala macam ukuran bagus nang kiri, nang kanan, nang bagus-bagusnya aja. Kemudian yang berikutnya, kalau terlupa seseorang tadi daripada bertertib, lam yasih maka tidak sah al wudu oleh wudunya seorang tadi. Kalau kita ingat awak pun tadi maka sudah dia basuh sudah tak basuh dua kalau mata dari atau batis kamu dari atau tangan kan bagi sudah tangan kayaknya kan ingatnya sudah tak basuh karena paling kada dijawab kayaknya kan sudah juga sekalinya kan ingat nih urutannya nah ini kada sama kan ini jadi pilihnya hal demikian terjadi lebih baik kita membatalkannya artinya dibatalkannya supaya bujur-bujur sempurna dengan wudhu kita tadi daripada kita ragu-ragu lain hal sembahyang lah bilangnya sembahyang bila kita umpamanya kada ingat aku ini tadi rakaat kedua, tiga ada yang minta dia. Yang memang iblis nih setan bisa tokat aja. Begitu kita mengosongkan dengan pikiran kita, cep langsung masuk aja, langsung ada ingat kita satu tokat benar. Tapi bila urusan keduniaannya lah kesebenaran, artinya nak ini keduniaan. Yang kebanyakan mandak duit, pemainnya tadi ada ingat. Nah, mandak duit tidak ingat. Oh, sudah mencari ini kada kuliah dua, di mana anaknya? Begitu kita sembahyang Allah Akbar takbir. Rakaat pertama aman. Kedua aman. Hari ingat kita dikatakannya duit tadi duit itu banyak saya duit itu banyak dan itu sebenarnya. Tapi kalau ingat terkadang langsung ingat duit. Nah, ingat tadi. Ya Allah bisa Allah kata. Nah kita ada ingat akannya. Tapi nah kita gabung ini justru kita timbul pada ingat hilang malahan. Nah ini nah kita khawatir akan itu. Jadi pilihnya nggak itu terjadi kayak apa? Dan demikian tadi nyaman aja. Karena kerusakan kita sembahyang ya, karena di akhirnya kita dengan sembahyang sujud sahwi.
Nah, sujud sahwi. Sujud sahwi itu yang mana? Jadi begitu kita umpamanya sudah meyakinkan ini tadi kurang, umpamanya kita gawe ini tadi kita hanya 3 rakaat, tambahin kurang sekali lagi kan 4 rakaat. Tapi gak kurang kata tambahinnya. Tapi begitu inyakinan di akhir daripada sembahyang kita, jangan langsung salam. Nah, begitu kita nak sudah air coba. Amidum manjid umpamanya, jangan salam. Sujud 2 kali sujud sahwi. Begitu sujud pertama kita bacakan subhanaman la yanamu wa la yasu. Jangan gitu. Sudah bangkit lagi sekali, Allahu Akbar. Bangkit itu artinya bangkit daripada sujud. Habis itu sujud lagi, Allahu Akbar subhanaman la yanamu wa la yasu. Sudah. Begitu bangkit daripada sujud, jangan lagi bertahiyat, langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan jadi kita ada ingat bujur-bujur bacaannya pun kadang alih tambahannya nyaman aja. Berbeda dengan hal yang lain tadi. Jadi bila kita mengerti daripada masalah ibadah ini, yakin dia insya Allah apa yang kita gawe itu ada dulu masalah nyaman aja itu gawe ini. Kadang alih. Kemudian yang berikutnya adalah membahas daripada surutul wudu, mengenai daripada syarat-syarat orang yang berwudu. Jadi ketika seorang anak melaksanakan berwudu, orang tersebut harus memenuhi daripada syarat-syaratnya. Bila mana syarat tersebut tertolak, kada pas seperti yang diinginkan, maka dikatakan wudunya seseorang itu tadi jelas kada sah. Nah, masalah syaratnya. Jadi wasurutul wudu'i, syaratnya wudu itu yang pertama al-Islam. Yang pertama adalah orangnya harus beragama Islam. Kalau kita ada umpamanya hendak mualaf belajar wudu, bisa wudu nyemangat kita nih. Orangnya Islam, bisa wudu nih kalau macamnya. Boleh lah, ada masuk ke masih. Selamatnya kalau Islam, maka hal tersebut adalah ada dikatakan sah dengan apa yang dikerjakannya dan dijauhnya dari sebab salat sudah. Nah, yang kedua watamyiz. Nah, yang kedua adalah watamyizu, yakni berakal. Nah, jadi harus membedakannya. Kalau orangnya ada berakal, artinya kalau membedakan, maka termasuk adalah ada sah dengan wujud seorang. Dia tidak anakan. Bisa oleh nurti bodoh nanti kuitan. Oh itu bodoh lah, bodohnya itu. Nang itu apa pulang semua. Oh menyapu tangan, basuh tangan pulang, menyapu kepala pulang. Hanya kalinya. Oh bahkan dari bang tadi. Nah, tapi bakal adanya. Cuma ini kamu mengerti aja. Oleh kelancaran melihat lalu ini mengerti. Nah ini kita masuk juga. Kemudian yang ketiga, syarat utamanya pulang wal ma'ud tuhur, yakni airnya harus betul-betul suci lagi mensucikan. Kada boleh mustakmal. Nah, artinya nanti setidaknya kalau hendak berbucau nih bajunya harus kada kurang daripada 2 ulah. Berapa 2 ulah? 2 ulah itu sekitar 216 liter. Menurut di pondok dulu tuh ada nama aturan, ada nama kai apa nih ceritanya bak. Bak tuh kan pacong, udah dulu tuh ribuan orang pacong bak tuh. Jadi bila bodoh orang membang, tapi bahayanya kurang nambah bak nih. Bila saikun aja nama penyakit mata, bodoh distro, iya sudah tuh. Lamborang langsung habis kalau penyakit mata beradaan tempatnya. Nah sakit mata atau bocor di situ, nah saudara bodoh situ, ya toh. Artinya begitu kita bodoh di situ, jangan batis dicuruk pakannya di situ. Mulai belum coba pakan di situ, ada yang bercimpuk batisnya. Hari pulang beneran, ibaratnya batis dicuruk pakan di situ. Jadi pilihnya bagian batis, mau ada obat, makanya dicipok ada namanya. Di sini kan kolam juga, cuma kolamnya ada kodenya yang sini bawah. Nah, kolamnya kono. Nah itu tuh. Pokoknya rampir-rampir ngaran nostalgia bareng juga. Bilanya kalian bisa berkonyong mandi di bak. Nah artinya di nampak kalian. Tapi bila lambat kita bangun, sudah tak mau ada muka sungai. Bila mau turun ke sungai bilang, bila kalian bisa berkonyong bahaya. Soalnya
ibarat kayak apapun batang nih gananya kalau diturunin nomor ibunya itu tinggal yang kemudian makanya sekelas sabun ngeludak bilangan memang oleh yang lainnya juga kita nih sama anak dapat dua karena mau berkalahan jadi rame suasananya. Kayak ini kan lagi benar mengenai PHP ini nih ya Allah, nah kami benar-benar cuma membahas itu ada artinya masih dalam keadaan yang bujur-bujur alami gitu nah. Tapi kenangannya alami ibaratnya mau foto aja gini mau benar bahari itu kalau ini kan seanak dimana aja keluar gitu. Jadi baju yang kita gunakan harus bujur-bujur teror ini kayak contoh banyak kayak prop nih kan kalau banyak ada gini berbanyak bodoh membuka keran kita punya keran nyolok ada jalan banyak jadi hati jam lihat masih panjang waktunya buka bolong banyak masih kita jual di roti bolong anak habisnya umurnya ada nangka ini boleh dan bodoh makanya akuan banyak bodoh ini kalau kalian mengerti sabutingnya jelas ini ada habis yang bodoh sabutingnya mau kita mengerti mau kita ada mengerti kan begitu bodoh langsung habis. Nah, jadi bila mana kita menggunakan banyak kayak aqua ini tekniknya cukup kita sekali bersuhan aja, jangan 3 kali. Ambil yang wajibnya aja. Jadi begitu kita ambil kan bersuh itu sekali aja, jatuh kali. Bagian tangan kita ambil dia bersuh ambil, kurang di sini kita bisa di sini tangan. Maka bis sini pulang menolak pulang jana sekali besar aja di sini pulang bagian kepala kita talinya ada 2 talinya jadi talinya sunat saja hanya bagian betis pulang ada habis ya lah yakin lebih ada habis dia nih malah yang bisa habis itu kita bakal bisa habis yang mana nih bisa cukup yang mana tadi apalagi pamannya orang kami itu saya simbol. Kalau saya simpul dia lah, tahu nggak? Saya simpul itu dia imbas suka kami ini kena ada lawas, kami pulang model kayak ada sisanya tuh. Ada tigis bahasa kita. Tuh biasanya penyakit waktu di pondok, ulun sudah mengalami yang itu, biar sakit sudah mengalami simpul. Saya simpul ini bila kita kanan nangka itu tadi, ketika kita berwudu maka pakai korban. Kepala itu ada di korban. Bila yang ada di korban, bila kita dengan sembahyang keluar karena tapi hukumnya najis. Tetapi bila kita yang kepalanya tadi dalam korban kan kita diplas dulu orang kepala itu kena. Mungkin mau disangka itu kan kepala itu. Bila yang itu menetes, yang banyak menetes saja. Nah, dan bagi orang-orang yang ada salisir bawal ini menggunakan wudhunya tapi cukup sekali aja. Artinya batalnya wajib kita wudhu pulang. Dan ia berwudhu pun dikala inya memasuki daripada waktu anak sembahyang. Betul-betul boleh. Kalau namanya orang akan mengaji wudhu seorang saya sembahyang kalau boleh kata. Artinya begitu orang ajar kita anak sembahyang di situ kita wudhu. Kenapa begitu kepalanya? Berserban dulu, kepala di bawah atau sebenarnya itu Indonesia mau mana terpakai. Jadi begitu kita sudah bodoh sembahyang, ya ini pemain sembahyang jawab yang adalah hendak masuk kena di sembahyang asar. Nah mau kada mau, ini belum betul padahalnya. Mau kada mau, pacul serban yang tadi dibuang, bahasa pulang serban nang hanyar ya Allah. Kemudian bau wudhunya pun diperbarui pulang basah. Nah ini, sakitnya tadi orang karena salisil bawal, jadi sakit berbeda dengan orang-orang normal. Kalau yang orang normal ini kan nyamannya, sebab kami berbasuh sudah nih. Tapi yang dikhawatirkan pulang ketika seseorang daripada bakal nih, nah jangan dibiasakan berdiri. Nah kalau boleh berdiri ini, apalagi dikala kita hendak sembahyang. Bahkan apa? Seseorang nambah kami ia berdiri tadi itu jelas sudah. Ketika ia kami berdiri tadi, maka yang diperbuat itu jelas itu
menggawe sembahyangnya, jelas sembahyang itu bisa menimbulkan gadasa. Kenapa? Sebab di kalanya berdiri itu banyak kami kita tuh baru mati sebenarnya. Kalau kayak apa? Makanya bila nyenyak di sebenarnya itu disuruh kita berduduk berjongkok. Dan berjongkok itu pun ada tata caranya ketika kita hendak menyisakan. Ya tadi dengan cara berdaham. Diurut gitu nah, nyimpan mulut tarik. Nah, becek berdaham. Tarik nafas dulu. Jadi dulu itu tarik nafas. Tahan, menyedap. Dia melacong kayak bayi mani itu. Nah, iya itu sudah hadis tuh. Nah, bila kita berdaham, kalau dia melacong baru itu masuk. Tuh ternyata, ya, kalau dahamnya itu karena ini buju-buju bertahan tarik nafas kan, ya, kita daham. Nah, itu boleh kita berkami. Jadi jangan asal berkami aja. Begitu nak sembahyang, kan kalau kayak mana-mana orang. Nah, hanya mana-mana orang di masjid-masjid, makanya hati-hati kalau kita punya jadi panitia masjid ke pengurus masjid, kita punya beli kampung, pokoknya kan namanya perhatikan itu bagian WC-nya dulu. Ketika mulai pak WC jangan terlalu rendah. Kenapa? Dikhawatirkan kalau kita datang nih orangnya bakal berdiri tak anjing najis jadinya. Amun kita di rumah aja kalau bayar kalau berduduk kalau dia amun orang banyak macamnya. Nah, ada kawan teman demikian tadi, tuh hati-hati benar. Bila mana kita menyatakan, sedangkan kita menjadi panitia masjid, pengurus masjid, dosa tuh. Jangan bawahnya ada masjid, karena pulang masjid bersih sama namanya panitianya, hati-hati benar tuh. Nah, hati juga kami tadi. Kebanyakan kan orang yang tempat kami berdiri, muncul kami. Maka berjalan gini pulang mau susun tuh. Mestinya ya Allah membasuh, membasuh badihin ada macam-macam langsung urus sembahyang, masya Allah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah apa? Ketika Rasulullah SAW dengan sahabat melewati suatu pekuburan, maka terjadi ketika di pekuburan itu Jibril melintas langsung diam Rasulullah. Ketika sini minta diam tadi, nih gamis sini bergetar, makanya orang takut di sini. Melihat sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi dengan engkau ya Rasulullah? Apa Jibril? Wahai sahabatku semua, apakah kalian tidak mendengar dengan apa yang aku dengar saat ini? Karena malah disebut, aku di sini mendengar rintihan orang yang berada di dalam kubur ini, orangnya diajak oleh Allah Taala. Ternyata apa diajak? Dan sebab apa yang diajak? Di antara salah satu di antara diajak oleh Allah Taala disebabkan yang menggampangkan, menyepelekan dengan masalah kami tadi. Nah, gagalnya. Pada orang yang beribadah, tetapi disiksa oleh Allah Taala gara-gara banget enteng soal kami ini tadi. Nah, jadi kata orang ibadah disiksa oleh Allah Taala. Dan itu deh. Maka ketika Rasulullah mendengar demikian tadi, disuruhlah sahabat menerbang mengambil pelepah kurma. Ya waktu itu kan Nabi ajak tuh dua sabuting orangnya ketujuh madu domba orang lain, namanya atarnya kasih satu dua. Makanya hati-hatilah sahabat apapun amal ibadah seseorang, dia beramalan kayak apapun, orangnya pemurah, bila orangnya ketujuh adu domba orang lain, manjur atar, nih kena karena siksa di dalam kubur. Kayak apapun orang kedudukan. Nah, jadi hati-hati benar. Baik itu kita berdiam daripada mau udah rusak. Itu rusak ada terasa namanya. Diambilkan oleh Rasulullah, begitu diambilkan oleh sahabat pada kurma tadi. Ya Rasulullah, ya sahabat nih, apakah dengan ini tadi memberi manfaat bagi semen tadi? Maka dapat dikatakan, selama dia sedih berapa kurma ini masih menghijau, maka selama itu diringankan daripada dosa orang yang ajak orang berada di kubur ini tadi. Makanya bila kita kematian kan meninggal tak berulang bunga. Kalau dia bunganya satu mata aja lah, yuk bagus palepah. Minyor ya orang kalau minyor buat kalau nah turun tadi sama hijau. Maka diringankan. Itu sama hadisnya tuh. Makanya bila orang menakutkan kalau bid'ah itu ada dalam bid'ah itu. Ini Rasulullah langsung mempraktekkan demikian tadi, melakukan demikian tadi. Nah. Makanya diperbuat nama demikian tadi. Makanya pulang di antara ketika kita meringankan bagi orang-orang yang meninggal dunia itu tadi, bila mana kita
menyaksikan menghadapi entah keluarga kita entah saudara kita siapakah, maka kita bila sebelum daripada dimasukkan ke dalam kubur, bedanya kawa begitu orang sudah memandiakan, kita baca akan ambilkan tanah yang di tempat tabukan tadi. Ya, orang kubur terambil tanah itu sabupalan bacakan inna anzalna 7 kali baca. Itu apa istimewanya? Agar orang yang meninggal ini tadinya dihindarkan daripada siksa kubur oleh Allah Ta'ala. Nah, istimewa benar Allah buat inna anzalna. Ada tak baca 7 kali. Hendak saya bikin itu langsung 7 atau coba bikin 7 kali, tidak masalah. Kita masukkan ke dalam tabalanya, menyebut tabala. Bila kita ada sempat waktu orang menimbun itu bisa kita coba masukkan itu. Tapi kalau binatang lambat, soalnya orang maju kan mau biasanya. Jadi lebih baik kita dari rumah langsung dan dia bersurang memandikan segala macam, hanya di situ kita membacakan, kita angkat demikian tadi, supaya memberikan keringanan dengan si mayat ini tadi. Dan ketika kita mengilangi dengan orang-orang bertakziah dengan orang-orang yang meninggal, maka kita disuruh menjaga pemandiran kita. Yang kita butuh belang. Macam kawan ni lagi nya hidup, alih tu bang lagi saya ini dan saya kata duitnya ada boleh. Manusia punya ni ada boleh, nak ada baik jangan, nak ada baik tu jangan buka kenapa? Sebab malaikatnya Allah tu mendengarkan daripada perkataan orang-orang bertakziah. Bila mana nanti dengarnya nang baik, maka akan menyelamatkan dengan mayat tersebut. Tapi bila banyak nang ada baik, maka kasihan dengan mayat tersebut. Maka kita menjaga, mudah-mudahan bila mana kita menjaga hal demikian tadi, andai kita ingin habis umur, mudah-mudahan kita pun mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan ketika kita meninggalkan dunia. Mungkin ingin dapat sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurang dan kelebihan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Ada yang ditawarkannya? Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.